Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kini kita akan bahas tentang pengkhianat. Jadi menarik ya melihat kemarin itu Demokrat mengatakan bahwa Anies dan Nasdem bahkan Surya Paloh itu adalah pengkhianat. Nah, ini perlu kita sampaikan guys ya, sebenarnya siapa pengkhianat itu sebenarnya. Nah, jadi gini, yang perlu Anda pahami dulu ya. Kita harus petakan dulu. Jadi ada namanya ide dan ada namanya koalisi. Nah, ide itu ada dua ide sekarang ini yang mainstream ya. Yaitu pertama adalah ide perubahan dan kedua adalah ide keberlanjutan. Nah, ide perubahan, tentu perubahan dimaksud adalah perubahan yang radikal, yang suatu perubahan yang betul-betul ekstrim, di mana tentu akan meneruskan juga yang mana yang baik-baik. Tentu yang baik nggak mungkin dong diubah juga gitu. Jadi yang diubah tuh nggak mutlak. Jadi nggak semuanya diubah. Jadi apapun yang itu diubah, yang baik tuh diubah enggak guys. Karena kalau baik diubah tuh jadi buruk. Makanya nama perubahan itu adalah tetap limited, terbatas. Tapi tetap itu formatnya perubahan. Jadi betul-betul merubah yang tidak baik jadi baik, yang terbaik lanjutkan. Yang kedua adalah pakemnya adalah idenya adalah melanjutkan. Jadi betul-betul semua lanjutkan. Gitu kan? Yang buruk-buruk pun lanjutkan. Buruk dalam artian tentu kita nilai adalah tidak mengutamakan kepentingan rakyat, tapi mengutamakan kepentingan oligarki gitu kan. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Lalu yang kedua ada namanya koalisi. Nah, koalisi ya itu ada 3, tapi sesungguhnya hanya satu koalisi yang mengusung ide perubahan, 2 koalisi lain itu mengusung ide keberlanjutan. Yang perubahan tentu adanya koalisi perubahan, yaitu diisi oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Itu koalisi perubahan. Nah, koalisi keberlanjutan itu ada 2 koalisi. Yang pertama itu ada Gerindra, lalu ada Golkar, PAN, yang lalu PKB ya kemarin ya, sebelum sekarang ini. Kemarin waktu posisi itu kan PKB. Lalu koalisi tetap keberlanjutan juga, tapi diisi oleh PDIP dan P3 serta mungkin saya lupa satu lagi tuh. Nah, jadi itu yang perlu dipahami dulu. Nah, jadi kita ngomong tentang ide dan ngomong tentang koalisi yang mengusung ide itu. Nah, itu yang perlu dipahami pakem ya. Nah, jadi ide dan koalisi itu adalah semacam rumah besarnya. Rumah besar, pengelompokan rumah besar gitu kan. Nah, koalisi perubahan yang diisi oleh Nasdem, PKS, Demokrat, dan 2 koalisi lainnya. Itu namanya rumah ya. Nah, jadi ketika dikatakan pengkhianat, berarti kan meninggalkan di sini tentunya jadi yang ditinggalkan itu adalah rumah. Nah, jadi pengkhianat itu adalah orang-orang atau partai yang meninggalkan rumahnya untuk nyebrang rumah lain, itu pengkhianat. Nah, pertanyaan adalah apakah Anies atau Nasdem itu meninggalkan rumahnya, yaitu ide perubahan dan koalisi itu, lalu dia menyeberang ke Prabowo atau PD atau Ganjar? Kan tidak. Nasdem tetap di koalisi perubahan, ya, tidak meninggalkannya, bahkan berhasil menarik orang di rumah lain. PKB yang ada di rumah, ya, PKB yang ada di rumah, yang keberlanjutan, yang diisi oleh Gerindra dengan Prabowo-nya, itu bisa ditarik masuk ke dalam rumahnya ide perubahan, di dalam koalisi dan ide perubahan. Jadi ini adalah suatu prestasi Nasdem yang harus kita acungkan jempol gitu, berhasil menarik dan menambah isi rumah. Isi rumah yang tadinya ada 3 itu, yang mengusung ide perubahan itu ada berempat sekarang isinya. Nasdem, PKS, Demokrat ditambah PKB. Rumahnya tambah besar, kekuatan tambah besar gitu kan. Nah, jadi Nasdem dan Anies nggak bisa dikatakan pengkhianat, enggak. Mereka justru membantu membesar ukuran koalisi, membesar mesin partai, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Karena ada 4 orang di rumah itu sekarang, 4 partai di rumah itu, di rumah koalisi perubahan, untuk memperjuangkan bagaimana rumah ini bisa memenangkan pertarungan politik di 2024. Paham ya? Nah,
para pengkhianat adalah mereka yang menyeberang, yang meninggalkan. Nah, tentu dalam hal ini adalah para pengkhianat itu adalah bisa kita tebak ya, siapa, yaitu kita jujur kita katakan pihak itu adalah Demokrat dan PKB, itulah pengkhianat. Karena Demokrat mengkhianati ide perubahannya ya, dengan dia berusaha sekarang malah menyeberang ke rumah lain, rumah yang mengusung ide keberlanjutan, yaitu rumahnya Prabowo atau rumahnya Ganjar. Jadi Demokrat meninggalkan rumahnya, justru rumah yang diisi dengan Demokrat, Nasdem, PKS, Nasdem, yang bakal ditambah dengan warga baru namanya PKB, yang tetap dengan ide perubahan, malah tinggalkan oleh Demokrat. Dia malah menyeberang kepada lawan politiknya yang jelas berbeda ide, ya kan? Yang ide perubahan berubah jadi ide keberlanjutan. Itu pengkhianatnya sejati, ya, meninggalkan rumahnya hanya karena baperan, ngambek, ya, ketua umumnya tidak dipilih menjadi cawapres. Bahwa itu hanyalah masa kecil. Kenapa? Karena yang penting itu kan adalah ide. Ingat, nomor satu adalah ide dan koalisi. Bukan siapa capres atau cawapresnya, bukan. Tapi ide dan koalisi. Dan kepala tentu capres. Capres itu penting ya. Kalau cawapres nggak begitu. Kenapa? Karena tiang ada di capres, guys. Jadi selain partai-partai ada nama capres. Karena capres inilah yang mengusung perubahan itu. Tiang di dia, ujung tombak di capres. Ya. Ujung tombak di capres. Ujung tombaknya. Makanya ketika waktu Jokowi itu kemarin, itu kan di pusat ini Megawati takut nggak bisa mengendalikan Jokowi, maka dikatakan Jokowi petugas partai, ya kan? Jokowi adalah petugas partai untuk berusaha, karena dia tahu nih Jokowi ini punya kekuasaan besar sebagai presiden. Dia bisa bahkan bisa mengatur atau mengindahkan keputusan partainya, karena dia sudah presiden kan, sudah presiden, bukan lagi sekerdil kalau dia masih petugas partai. Nah, makanya presiden itu adalah tiangnya, dan capresnya kan tidak diutaati di sini, tetap Anies. Nah, jadi cawapresnya nggak begitu penting, guys. Ingat ya, waktu Jokowi dengan dengan cawapres dari ketua MUI itu kan, itu kan cawapresnya nggak nampak, guys, nggak begitu nampak, karena memang dia tuh hanya mengerjakan apa-apa yang tidak bersinggungan dengan presidennya gitu. Jadi hal-hal yang tidak bertentangan, kayak ngurus UMKM pesantren, hal ekonomi syariah kan begitu aja, nggak sampai mengganggu kinerja dari Jokowi sendiri gitu. Jadi ide-nya berbeda gitu, guys. Tidak merecokin dari ide-ide dia presiden. Makanya kader Caimin itu tidak akan mengganggu kerja Anies, karena tiangnya ada di Anies. Caimin tuh ngikut aja dia gitu kan, seperti dia sekarang ngikut dari koalisi keberlanjutannya Prabowo pindah ke koalisi perubahan. Jadi dia cuma ngikut aja. Nah, PKB juga pengkhianat. Ya, jadi sama saja sama Demokrat. Bedanya PKB justru pengkhianat dari sisi yang baik. Dari sisi buruk meninggalkan sisi buruk jadi yang lebih baik. Kenapa? Karena dia meninggalkan hal-hal yang mana itu adalah tidak berpihak pada rakyat, yaitu keberlanjutan, menjadi berpihak pada rakyat, yaitu perubahan. Nah, jadi sama seperti orang jahat jadi orang baik gitu, atau orang yang sesat jadi orang tobat gitu. Nah, Demokrat adalah sebaliknya, orang yang sudah benar ya, dan partai yang sudah benar ini mengusung ide perubahan dan mengusung capres dengan ide perubahan, malah meninggalkan itu dan malah masuk ke rumah yang punya ide lain, yaitu keberlanjutan. Jadi Demokrat adalah pengkhianat yang sebenarnya dalam sisi yang buruk. Ya, dari sudah bagus menjadi buruk, dari sudah benar menjadi tidak benar gitu. Nah, kalau PKB pengkhianat juga, tapi dalam sisi positif, dari tidak benar jadi benar, ya kan? Dari yang tidak berpihak pada rakyat jadi berpihak pada rakyat gitu. Nah, jadi yang salah, jadi framing Anies dan Nasdem pengkhianat itu adalah tidak benar, karena Anies dan Nasdem sama sekali tidak pernah meninggalkan rumahnya, tidak pernah meninggalkan idenya, tetap pada ide perubahan, tetap tidak meninggalkan Demokrat dengan PKS, hanya ya mengambil keputusan taktis, ya
Kenapa? Karena ini kalau terang-terangan dia komunikasi sama PKB, ya, lalu Prabowo tahu, tentu Prabowo langsung akan menggolkan Caimin jadi cawapresnya. Hilanglah kesempatan. Makanya harus main belakang. Nggak selamanya main belakang tuh buruk, guys. Nggak selamanya. Nggak selamanya main belakang tuh buruk. Ya. Karena ini adalah siapa cepat dapat, ya kan? Dan ini adalah suatu hal yang adu strategi namanya, gitu. Adu strategi namanya. Jadi sesuatu sama gini, Anda tahu nggak waktu kisah 3 kerajaan dulu ya? Jadi waktu itu kan gini. Waktu itu kerajaan Wu tuh hendak menyerang suatu wilayah. Jadi kerajaan Wu dan kerajaan Su sama-sama merupakan suatu wilayah. Nah, itu Zhuge Liang tuh bermain cantik dia. Dia berhasil menipu Zhou ya. Jadi dia bermain cantik dan mengatakan bahwa kami tidak mungkinlah mengambil tempat itu karena kerajaan Wu sudah mengincar duluan gitu. Padahal dia mempersiapkan pasukannya untuk mengerebut dari itu juga. Cuman dia mencantik. Karena kalau nanti dia terus terang misalnya gitu kan, ya nanti Wu akan duluan gitu merebutnya gitu kan. Maka dia mencantik gitu. Nah, tapi dia punya strategi lebih hebat lagi. Apa itu? Jadi dia gini, dia tahu dia tahu kalau menyerang ini itu nggak bisa. Dia akan ngambil kesempatan akan menikung istilahnya itu kan. Jadi ketika Wu ini menyerang negara ini ya, wilayah ini, dia menunggu di belakang siap menerkam gitu. Siap menerkam. Rupanya betul. Wu ini rupanya ibaratnya ada sesuatu yang terjadi sehingga Wu ini kelabakan untuk menghadapi karena memang peluang kemenangan itu memang tipis tapi ada peluang menang. Nah, di saat Wu ini berdarah masuklah untuk merebut. Nah, jadi ini kalau ini memang jadi kalau ini memang adalah suatu yang baik, tapi maksud saya gini guys, maksud saya adalah poinnya adalah siapa yang meninggalkan rumahnya. Itulah pengkhianat. Ketika Demokrat pindah rumah dari ide perubahan kepada ide keberlanjutan, itu namanya pengkhianat. Ketika PKB pindah dari ide keberlanjutan, pindah rumah ke koalisi yang idenya perubahan, itulah pengkhianat. Tapi PKB ada di sisi yang baik, Demokrat sisi yang buruk. Nah, jadi itu poinnya. Jadi tidak benar kalau Anies dan Nasdem adalah pengkhianat, karena mereka tidak pernah meninggalkan rumahnya, tidak pernah meninggalkan ide perubahan dan tidak pernah meninggalkan PKS dan Demokrat. Tapi Demokrat lah yang justru meninggalkan PKS dan Nasdem, meninggalkan ide-ide perubahannya, pindah ke ide udah pindah rumah. Karena kalau pindah ke koalisi Prabowo atau PD itu pindah rumah pertama, lalu kedua pindah ide. Idenya tentu akan ikut dari idenya Prabowo dan Ganjar. Karena yang ingat ya, yang capresnya siapa? Prabowo dan Ganjar. Itu tiangnya. Di sini adalah Anies. Dan Anies tetap pada ide perubahan, tidak pernah berubah. Idenya tidak perubahan. Jadi sebenarnya adalah Demokrat dan PKB. Demokrat yang pengkhianat yang buruk, PKB pengkhianat yang baik. Anies dan Demokrat dan Nasdem bukanlah pengkhianat sama sekali. Jadi belum Anda paham mensuasi. Jadi itu tidak benar ya. Jadi apapun yang kata Nasdem, apa dia katakan Demokrat itu tidak benar. Kalau mereka mau sedikit berpikir, apa yang mereka sampaikan adalah suatu hal yang salah besar ya. Karena sebelumnya mereka lah pengkhianat yang sebenarnya. Dan mereka adalah pengkhianat yang sangat buruk sekali. Ya, meninggalkan ide-ide perubahan, meninggalkan koalisi perubahan, pindah pada koalisi keberlanjutan dan dan ide keberlanjutan. Yang mana itu bertentangan dengan kepentingan rakyat, karena rakyat ingin perubahan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.